Nih, Pompen color kreatif ya. Kalian bisa milih lebih dari 1200 warna pilihan kalian. Oh iya, selamat berpuasa dan semoga kuat puasa sampai lebaran ya. Minal aizin wal faizin. Opini Gadget mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, padahal ya orang bodoh. Dan aja lali ya buat kalian buat selalu beramal soleh dan berbuat baik ya. Misalnya nawake ombe mbek kancane pas poso ya toh. Jadi biar nggak kehausan ya. Dan juga subscribe Opini Gadget. Nggak usah subscribe sih, kalau menurut kalian penting ya udah di subscribe. Ya menurut ya didukung lah pokoknya. Ojo biasanya wong wong coba-coba ki tekniknya jangan minta subscribe ngono. Iya. Pura-pura dhewe ngono ya. Jangan subscribe. Ya gitulah ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu experience dan pengalaman saya pindah ke iOS dari Android, dan haruskah kalian pindah ke iOS dari Android ataukah perlu aku doktrin buat kalian pindah ke iOS dari Android? Tak racun. Itu menurut saya kita bakal bahas bareng-bareng di sini. Jadi gini, ini iPhone 11 Pro ya. Saya memutuskan pindah di sini dari Realme X2 Pro ya. Dari Realme flagship pertama ya, dan saya pindah ke sini. Dan apa spesifikasi dari iPhone 11 Pro ya bisa kalian lihat, karena saya kalau mau nge-review itu udah banyak banget. Jadi ini spesifikasinya ya lor ya. Nah, oke lanjut wae. Jadi pengalaman saya pindah ke iOS itu karena apa? Karena saya kepo ya. Karena saya kepo, banyak banget orang yang sukses dan suka banget dan nyaman banget di iOS. Jadi saya coba, dan beginilah pengalaman saya ya. Jadi dulu saya kan HP-nya flagship ya Luria, ini kayak borak sih loh, Cok. Jadi di sini saya dulu kan flagship dari ya HP Realme X2 Pro, dan saya sekarang pindah ke iPhone 11 Pro. Itu pengalamannya ya B aja, nggak terlalu signifikan, tapi tetap saya suka ya. Apalagi di kondisi normal itu biasanya kalian lebih memilih foto dan video kan, kayak gimana sih penampakannya, bagus banget. Nanti tak kasih lah penampakan foto dan videonya ya dari HP ini. Jadi kenapa saya pindah juga itu, saya kepo ya dengan namanya SDR OLED Super Retina dengan SDR10 dan juga udah water resist IP68, tapi saya nggak coba karena ya servisnya larang, bakul bakul servis main regoni ngeri. Jadi saya cuma coba aja buat multitasking gimana ya, enak banget semua. Jadi di sini tuh hampir sama kayak Samsung, nggak sama sih. Samsung yang hampir sama kayak iPhone ya, nggak mungkin iPhone pertama Samsung hampir sama dengan Samsung gitu. Jadi di sini nggak dikasih tahu buat refresh rate LCD-nya itu gimana ya. Jadi ini mulus banget kayak kalian megang HP yang 120 Hz, walaupun di sini saya perkirakan itu ada di 90 Hz ya buat refreshing rate-nya, itu udah bagus banget. Dan buat RAM 4 GB buat multitasking itu bagus banget, buat ngegame lancar banget, buat semua rata kanan lancar banget. Tapi panas di HP ini ya lor ya, panas nggak terkendali buat ngegame. Apalagi itu rata kanan dan boros baterai. Kalau baterainya awet nggak mas? Awet, santai aja. Di sini dia udah mengusung 3000 mAh dengan 15 fast charging watt ya. Jadi kalian bisa 30 menit tuh sampai 50%, dan seterusnya itu wattnya bakal dikurangi otomatis dari HP. Karena apa? Buat menjaga agar baterai kalian itu lebih awet dan baterai health-nya itu tetap lebih tinggi. Hitungannya boros gak mas? Kalau Mas Ail selama memakai? Hitungannya boros apa enggak itu ya tergantung pemakaian kalian. Kalau pemakaian kalian itu 12 jam buat ngegame itu bakal boros. Tapi kalau kalian buat sosial media, ya selama ini saya pakai itu buat di data seluler itu dikit banget. Jadi rata-rata itu pakainya WiFi, itu awet banget sampai seharian sampai malam. Ini aja masih berapa nih? Masih 8-90%, padahal saya pakai dari pagi. Lah gue mati mau tuh. Iya, aku terus sedino tangi jam 2. Bangun jam 2 buat scroll media, Facebook, nonton film gini, terus tidur lagi, ya itu masih awet, masih banyak banget ya. Aman lah pokoknya kalau buat sehari-hari, mantap jiwa. Dan kemudian apalagi di sini kameranya itu pakainya OIS, ini bener-bener saya suka banget.
Karena apa, rata-rata OIS itu bagus dan nggak ada mode crop. Jadi di sini, ya, jadi di sini kalau kalian mau tahu bedanya dari sistem kamera OIS dan AIS, kita udah upload di video sebelumnya itu ya sedikit agak ngawur dan blubet ya, gaduh-gaduh. Tapi di situ saya jelaskan intinya gimana ya. Nah, bisa tersampaikan. Walaupun di sini cuma 12 megapiksel, tapi sensornya dari kamera ini besar yaitu 2100-an kalau nggak salah piksel, sama seperti 64 megapiksel dan 100 megapiksel di HP-HP Android yang flagship ya lor ya, itu udah sama banget dan jernih dan juga bagus dan stabil, nggak ada crop karena di OIS pakainya. Jadi kalau saya sarankan kalau kalian mau beli HP, beli yang versinya udah OIS dari kameranya ya lor ya, itu saya sarankan. Dan di sini saya mau bilang jeleknya dari HP ini ya, dari HP ini tuh jeleknya di super wide, mode wide-nya juga, dan kamera wide-nya itu nggak bisa mode malam. Jadi harus benar-benar butuh pencahayaan yang bagus, dan juga kamera depannya itu nggak ada mode wide tapi ada sedikit mode kayak nge-zoom out dikit ya, tapi nggak bisa mode malam juga. Dan juga di kamera depan ternyata tak kira apa pecah-pecah dari HP teman-temanku iPhone abal-abal, ternyata enggak ya, semua iPhone agak pecah-pecah ya. Dan juga di sini nggak ada masalah buat kalian produksi mana luar atau dalam negeri, itu sama aja, cuman kalian dipermudah di servisnya aja kalau dalam negeri. Tapi ya tak kira-kira kalian dari yang beli iBox servisnya juga enggak di iBox pasti, kecuali nek orang kaya ya, orang punya maksudnya. Paling juga kalian beli di ya servis iPhone Semarang Kindi tau gak amu lah ya, itu akui. Jadi kalian mau beli luar dan dalam negeri itu nggak masalah sebenarnya, karena kalian servisnya juga bukan di iBox ya lor ya. Gitu aja sih pesan saya, pesan yang sangat fatal. Gayane ngelapo napi. Ya mungkin itu aja ya. Kalau kalian kepo, nanti kita kasih foto dan videonya setelah ini ya. I want to pola pokoknya ginilah penampakan dari 4K lor ya. Ini pakai super wide di 4K 60 fps. Jadi langsung bisa kalian zoom sampai ini 1 kali, ini 2 kali, dan ini 6 kali. Bisa kalian zoom sampai 6 kali ya, kayak ginilah penampakannya ya lor ya. Nggak beda jauh lah sama Android ya kan. Ini 4K 60 fps, bisa 30 fps juga. Kalau di HD 1080 itu bisa 24, 30 sama 60 aja ya lor ya. Kalau di GSM bilangnya bisa sampai 240 fps, itu ternyata hoax, cuma bisa 60 fps di sini ya. Kayak gini penampakannya nggak usah ditanya lah stabil apa enggaknya, karena OSS itu udah pasti stabil ya. Kalau ini 4K Full HD ya lur ya. Ini Full HD nya seperti ini. Wah gila panas ya, tang-tang 4K 60 fps. Untuk kamera depannya itu seperti ini ya, karena mengusung AIS jadi kelihatan lebih dekat aja, tapi ini masih kelihatan bagus. Dan buat backlightnya juga ya lumayan kelihatan ya, walaupun saya burik ya lur ya. Kayak ginilah penampakan rata-rata, dan kita mending lanjut ke game aja. Nah jadi gini lur, kalau kalian kepo soal performance dari Bionic A14 ya, ini saya coba main Mobile Legends pakai Johnson ya, dan juga ini saya setting paling kanan ultra semua, pokoknya paling kanan semua. Pengaturan jaringan biar nggak nge-lag saya aktifin semua, dan inilah penampakannya ya, seperti ini grafiknya. Semoga kalian terlihat dengan jelas, dan kita lihat aja bagaimana cara memakai Johnson ini. Saya pakai ini, semoga kalian kelihatan dengan jelas ya. Ini aku pakai kamera soalnya, jadi nggak kelihatan langsung dari HP lor ya. Walaupun HP ini compact, tapi sedikit agak harus menyesuaikan diri, karena kalau kalian biasanya pakai layar gede, pakai layar kecil tuh kayaknya tanggung kalau buat ngegame gitu lor. Nah gitu kasarannya ya lor ya. Lancar jaya pokoknya, nggak ada nge-lag sama sekali. Dan juga walaupun HP kalian panas ini ya, ini panas, tapi tetap nggak nge-lag. Ini barusan saya pakai sekitar 15 menit buat apa namanya, buat download dan segala macam ya lur ya. Jadi ini gyronya juga udah saya aktifin. Nah tadi itu agak ribet ya, karena kita ngatur-ngatur buat grafisnya. Ternyata kalau grafis itu mau pindah-pindah grafis ini kan belum bisa nih. Nah ini kan di Ultra HD
Nah, bawahnya juga Ultra HD. Nah, kalau kalian mau pindah ke itu tuh harus pindah ke lobby. Saya udah nggak pernah pakai PUBG ya, udah nggak pernah main PUBG, jadi nggak tahu. Ternyata ribet sekarang ya. Dan grafisnya juga tadi gyroscope udah saya aktifin ya, udah kalian lihat sendiri juga, udah aman-aman aja dan juga lancar, nggak ada delay sama sekali ya lur ya, lancar jaya pokoknya. Ini 15 menitan saya pakai buat download dan segala macem. Tadi tuh udah agak panas dan juga ya alhamdulillah nggak ada nge-lag sama sekali ya lur ya. Jadi aman jaya lah. Cuman panas aja yang nggak karuan ya, masih karuan juga sih, mungkin di sini sekitar 45 karena kita nggak ada termogan, jadi kita nggak bakal bisa ngukur juga ya, mohon maaf ya. Dan tangan saya di sini aman-aman aja, nggak berkeringat ya, atau depannya itu nggak panas loh, tapi belakangnya sini walaupun saya pakai casing itu masih kerasa lumayan hangat ya, sekitar 37 38 atau enggak 40 derajatan lah biasanya. Jadi kesimpulannya gimana di segmen ini kita bakal bahas ya lur ya, sedikit aja. Jadi kalian lihatlah foto, video, dan performance dari gaming dari Bionic A13 ya lur ya, udah bagus banget. Dan udah bokehnya dapat banget, bagus banget, apalagi pencahayaannya cocok. Wah, mantep banget ya. Kalau saya sarankan nih, kalian update nggak dari dari Android ke iOS atau dari mana ke mana lah ya. Saya sarankan kalau dari Android, dari versi 1 juta 2 jutaan ya, kalau mau update nggak masalah. Kalau kalian punya duit lebih ya lur ya, update aja ya, saran-sarankan 7 plus, 8 plus, dan versi ke atasnya. Tapi kalau kalian dari HP flagship dari Samsung, Oppo, Realme, Vivo itu ya, yang di harga 7 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta ya, edian itu HP mobil bekas ya, motor bekas, motor anyar ya. Ya saya sarankan nggak usah update dulu aja karena itu bagus banget. Kecuali kalau kalian nyari HP yang flagship itu, saya sarankan yang modenya udah kameranya OIS, karena itu bagus banget, bisa di zoom in, zoom out, dan juga mode stabilnya bagus seperti iPhone ya. Kecuali nanti kalau kalian masuknya ke IG dan medsos lainnya, bedanya di situ karena iPhone dapat support dari sana ya. Nah, kemudian kalau kalian di sini nih, Mas, nek Inter tuh jelek, nek lokal itu enggak ya, iBox itu lebih bagus enggak ya, itu enggak ada masalah karena iBox itu dia diunggulkan di versi buat servisnya aja, kalian bisa di iBox. Tapi saya yakin kalian nggak bakal servis di iBox karena mahal ya. Jadi kalian pasti servisnya nyari tempat servis murah iPhone lah, itu biasanya kalian nyarinya di situ. Jadi nggak masalah dan nggak guna kalian beli iBox itu, nggak guna, cuma namanya tok atau iBox. Dan saya sarankan kalau beli kalian yang Inter, kalian cari yang sertifikat apa yang dapat pelayanan servis apa, dapat garansi yang panjang ya, kalian bisa sebulan 2 bulan bahkan setahun. Nah itu lebih bagus banget, jadi kalian bisa tahu di situ bakal awet apa enggaknya dan kalian bakal dapat full garansi ya. Itu aja mungkin ya dari video ini ya, dan semuanya tergantung kalian lah, bijak-bijak memanage uang kalian dan jajan kalian, terutama mesti poso-poso tukune mangan akeh tapi dipangane sithik bar mbok gua biaji lah tenan kowe, koyo rogo gorengan tuku 50.000 sing dipangan 10.000 tok, 40.000 diambur-amburke ya. Mungkin kalau video ini berkenan dan cocok buat kalian, silahkan di share, like, komen, dan juga subscribe kalau cocok buat channel ini soal perihal HP. Tapi kalau enggak ya kalian boleh nggak usah di subscribe lah, tapi suatu saat kalau kalian butuh subscribe dulu baru ditonton ya lur ya. Dan ya pantengin terus Opini Gadget dari itulah apa video-video selanjutnya ya. Bisa toh ya Opini Gadget, kita nggak bakal menyerah ya. Dan pantengin terus tetap di Opini Gadget, tetap tuh gadget. Save iPhone 7. Save iPhone 7.